Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran IPS kelas 9 mengenai materi perdagangan internasional. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar segala kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata pelajaran kita pada hari ini atau minggu ini yaitu perdagangan internasional. Sebelum memulainya, sebaiknya kita mengetahui apa itu semangat perdagangan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah perdagangan, yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit. Riwayat Airul. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor perdagangan internasional. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sebagaimana kalian ketahui, kalau setiap kita membicarakan tentang perdagangan internasional pasti ada hubungannya antara ekspor dan impor. Apa sih hubungannya? Sebagaimana kalian ketahui, pengertian ekspor dan impor. Ekspor berarti menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang ke luar negeri. Kalau contoh ekspor Indonesia ke luar negeri, contohnya ke Jepang, yaitu barang-barang sumber daya alam seperti karet, timah, biji besi, sawit. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang contohnya barang-barang elektronik dan otomotif. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Kalau perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam suatu wilayah negara. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kemudian yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakannya sama kalau perdagangan dalam negeri, sedangkan dalam internasional mata uang yang digunakan adalah berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, tidak dikenakan bea masuk atau hanya retribusi, sedangkan perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Yang kelima, perdagangan dalam negeri biaya angkutnya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional biaya angkutnya lebih mahal karena biasanya menggunakan kapal terbang ataupun kapal laut. Kemudian perjalanan waktunya itu lebih lama atau lebih panjang. Kemudian yang keenam, kualitasnya bervariasi. Sedangkan kalau di dalam perdagangan internasional, kualitasnya barangnya harus mengikuti standar internasional. Harus dipilih barang-barang yang bagus, baru bisa dikirim ke luar negeri. Kemudian yang ketujuh, peraturan perundang-undangannya sama atau hukum nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional dia menggunakan peraturan perundang-undangan berbeda, menggunakan hukum internasional. Kemudian faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Karena setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika. Ya. Kemudian yang kedua,
Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusianya. Contohnya tadi dengan Jepang, Indonesia belum mampu membuat mobil, belum mampu membuat pesawat, maka Indonesia bekerja sama dengan Jepang, dengan negara-negara luar yang mempunyai, yang bisa memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelimanya, perbedaan selera masyarakat. Kemudian yang keenam, perbedaan biaya produksi. Karena biaya produksi ini tiap orang-orang berdagang otomatis mencari barang yang lebih murah. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialis produk. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah serta dengan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa atau hasil ekspor. Kemudian yang ketujuh, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya di sini kita bisa belajar teknologi dari luar, belajar ilmu pengetahuan dari negara luar. Kemudian yang kedelapan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian hambatan perdagangan internasional. Selain mempunyai manfaat, perdagangan nasional juga mempunyai hambatan. Yang pertama, adanya perbedaan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketiga, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Yang keempat, adanya perang yang dialami suatu negara. Bila mana kita ada kerjasama dengan negara tersebut, tetapi negara tersebut mengalami perang, otomatis kegiatan perdagangan dengan negara tersebut akan terganggu. Yang kelima, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. Inilah yang menghambat karena tiap-tiap negara itu mempunyai mata uang sendiri-sendiri. Contoh, mata uang Indonesia tidak akan berlaku kalau dibawa ke Jepang, maupun dibawa ke Amerika, maupun ke negara-negara yang lain. Yang keenam, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Karena tiap-tiap negara itu dia mempunyai kebijakan impor sendiri-sendiri. Manfaatnya, gunanya adalah untuk melindungi produksi dalam negeri mereka. Kemudian yang ketujuh, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor. Inilah salah satu hambatan. Kemudian yang kedelapan, adanya pengendalian biaya masuk yang tinggi. Biaya masuk dari negara luar itu pasti tinggi. Itulah kenapa barang-barang yang dari luar negeri itu biasanya harganya lebih mahal. Terima kasih. Nah, itu untuk materi kita minggu ini. Tugas siswanya silakan kerjakan 4 soal yang ada di PowerPoint ini. Kemudian soal itu dikumpulkan 1 minggu sebelum video pembelajaran yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.